Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asfia. Saya dari Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dengan NPM 2143050002. Di sini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah Transformasi Digital dengan judul Analisis Aplikasi Identitas Kependudukan atau biasa disingkat dengan IKD. Saat ini, di era yang serba digital, kebutuhan untuk mengidentifikasi suatu individu atau perorangan di suatu provinsi atau daerah itu memerlukan hal yang cepat dan akurat. Nah, maka dari itu, aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital ini merupakan salah satu solusi yang tepat. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan layanan publik, mempercepat birokrasi, dan efisiensi waktu yang dapat diakses oleh khalayak umum. Nah, selain itu, aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini juga sudah memiliki fitur keamanan yang canggih bagi penggunanya. Aplikasi IKD ini sudah didukung oleh berbagai kebijakan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu proses eksplorasi atau analisis aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Hal pertama yang dapat dilakukan yaitu mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber. Contohnya bisa dari artikel, jurnal, atau website yang sudah tersedia di internet. Kemudian setelah itu kita dapat mengunduh aplikasi IKD di platform atau smartphone masing-masing minimal 3 hari pemakaian atau penggunaan. Kemudian selanjutnya dapat dilakukan survei dengan penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk mengumpulkan data tentang pengalaman dan kepuasan. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis dari proyek yang sudah saya lakukan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari IKD, yaitu yang pertama untuk mengikuti kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam bidang digitalisasi. Selain itu juga untuk mempermudah data kependudukan di era digitalisasi. Kemudian untuk membantu mengurangi biaya dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau private. Lalu selanjutnya untuk melindungi kepemilikan IKD ini sendiri melalui sistem autentikasi untuk mencegah pemalsuan atau kebocoran data. Kebocoran data yang dimaksud ini adalah seperti alamat, nomor telepon, atau hal-hal penting lainnya. Kemudian IKD ini juga dapat memastikan validitas pemilik Identitas Kependudukan Digital melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan kode QR. Lalu selanjutnya memberikan pemilik atau pengguna otorisasi untuk mengatur akses pengguna yang berwenang ke data IKD ini sendiri. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua, teknologi atau fitur apa saja yang digunakan dalam aplikasi IKD ini. Jadi di sini ada beberapa fitur dalam aplikasi IKD. Yang pertama, IKD ini menggunakan fitur geolocation. Geolocation ini adalah fitur yang berfungsi untuk menentukan lokasi pengguna secara akurat. Nah, manfaatnya ini untuk mempermudah proses verifikasi identitas data atau akses berdasarkan letak geografis dari pengguna tersebut. Lalu selanjutnya ada integritasi data. Nah, aplikasi IKD ini terintegritas dengan berbagai database dan sistem pemerintah lainnya. Manfaatnya itu untuk pertukaran data secara real time antara berbagai instansi yang memungkinkan pengelolaan data dan kependudukan data menjadi lebih efisien atau lebih cepat untuk diakses. Lalu selanjutnya ada deskripsi teknologi biometrik. Jadi teknologi biometrik ini adalah teknologi yang digunakan dengan pemindaian sidik jari atau pengenalan wajah. Tentu saja manfaatnya ini adalah untuk menjaga privasi atau meningkatkan keamanan dengan tepat.
Lalu bisa juga digunakan untuk proses verifikasi data atau identitas, sehingga mengurangi adanya kemungkinan kebocoran data. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu identifikasi kekuatan dan kelebihan aplikasi IKD dari perspektif pengguna. Jadi kelebihan dari aplikasi IKD ini yang pertama adalah kemudahan akses. Kemudahan akses yang dimaksud ini adalah perangkat atau mobile aplikasi IKD ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, proses verifikasi yang cepat. Aplikasi yang menggunakan teknologi biometrik dan sistem otomatis ini dapat melakukan verifikasi identitas dengan cepat. Kemudian yang ketiga, keamanan data. Penerapan teknologi, enkripsi, dan sistem keamanan canggih ini dapat memungkinkan IKD ini untuk melindungi data-data pribadi. Lalu selanjutnya ada notifikasi dan pembaruan real time, kemudian ada integrasi layanan publik. Adapun di sini beberapa kekurangan dari aplikasi IKD. Yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi. Jadi yang dimaksud ketergantungan pada teknologi adalah aplikasi IKD itu sangat bergantung pada perangkat yang digunakan atau internet yang mendukung. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat. Jadi masih ada beberapa masyarakat di daerah-daerah tertentu yang belum mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi IKD dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga, resiko keamanan cyber. Walaupun aplikasi IKD ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk keamanannya, tapi masih tetap ada resiko untuk serangan cyber. Kemudian yang keempat, biaya implementasi dan pemeliharaan. Untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi ini membutuhkan banyak uang. Kemudian analisis yang selanjutnya yaitu bagaimana aplikasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat atau pemerintah. Yang pertama, dampak aplikasi IKD ini untuk masyarakat yaitu akses yang mudah dan cepat. Nah, melalui perangkat mobile dan internet yang cukup cepat, itu masyarakat dapat dengan mudah mengakses data kependudukan melalui IKD. Nah, kemudian selain itu layanan publik juga dapat menjadi lebih efisien dengan mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk mengelola administrasi identitas. Lalu yang kedua, peningkatan keamanan data pribadi. Informasi pengguna dilindungi oleh sistem keamanan dan teknologi enkripsi. Jadi layanan yang membutuhkan data pribadi ini menjadi lebih aman bagi masyarakat yang menggunakannya. Kemudian yang ketiga, notifikasi dalam waktu yang nyata. Jadi pengguna dapat menerima informasi terbaru tentang layanan atau pengingat terkait kependudukan melalui notifikasi yang sudah disediakan atau fitur yang sudah disediakan oleh aplikasi IKD ini sendiri. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada dampak IKD bagi pemerintah. Yang pertama itu ada efisiensi administrasi. Jadi aplikasi IKD ini memungkinkan proses verifikasi dan pengelolaan data menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Selain itu, IKD juga dapat mengurangi beban kerja oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang terintegrasi ini dapat memungkinkan analisis yang lebih akurat. Pemerintah juga dapat lebih cepat merespon masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga, peningkatan transparansi. Nah, dengan adanya sistem digital ini, proses administrasi itu menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu juga bisa dijangkau dimanapun dan kapanpun oleh siapapun. Lalu yang keempat, peningkatan inovasi. Aplikasi IKD ini juga dapat membuka peluang untuk pengembangan layanan baru berbasis data. Ini juga dapat memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi baru dalam pelayanan publik sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian analisis yang terakhir yaitu saran dan inovasi untuk aplikasi IKD. Jadi setelah analisis yang sudah saya lakukan, ada beberapa saran dan inovasi yang dapat dikembangkan untuk aplikasi IKD ini sendiri. Yang pertama yaitu fitur kustomisasi profil pengguna. Jadi
kita dapat memberikan pengguna kemampuan untuk menyesuaikan profil mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Setelah saya lihat di aplikasi IKD ini tidak ada atau belum ada fitur tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, fitur chatbot untuk bantuan pelanggan. Nah, fitur ini tuh untuk memberikan bantuan langsung kepada pengguna saat mereka menghadapi masalah atau gangguan, atau saat mereka merasa bingung bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, integrasi dengan layanan keuangan. Jadi ini berarti menggabungkan aplikasi IKD dengan layanan keuangan seperti bank untuk memudahkan proses verifikasi identitas. Jadi bisa dihubungkan dengan m-banking seperti itu. Bisa juga untuk mengajukan pinjaman atau membuka rekening baru. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.